Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan diingatkan terus bahwa kita masih punya Tuhan. Ada banyak dari kita justru lupa, bukan lupa mungkin karena terfokus kepada masalah, karena terfokus kepada pergumulan, karena terfokus kepada tantangan yang ada di depan kita, sampai akhirnya kita lupa bahwa Tuhan masih melihat kita dengan segala pergumulan dan masalah kita. Itu sebabnya melalui Bible and Coffee program ini saya rindu setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada terus diingatkan bahwa hidup kita tidak ditentukan dengan keadaan. Yang menentukan hidup kita adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata engkau akan naik dan bukan turun, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Kalau firman Tuhan katakan bahwa 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Kita aminkan setiap perkataan firman Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan melalui program ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Betul, pergumulan masih harus kami lewati, masalah tantangan yang ada di depan kami masih harus kami hadapi. Tapi kami tahu kami tidak pernah berjuang seorang diri. Ada Tuhan yang besar yang mampukan kami untuk melewati setiap masalah. Karena itu kami perlu tuntunan, kami perlu arahan, kami perlu pimpinan Roh-Mu melalui firman-Mu. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7, ini banyak sekali dari kita sudah tahu ayat ini. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi setiap spirit yang menakutkan membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita lemah, itu bukan berasal dari Allah. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi yang Allah berikan kepada kita roh yang membangkitkan. Sama-sama bilang sama saya, membangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Yang pertama kekuatan. Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua yang diberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih. Dan yang ketiga yang diberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Iya kan? Jadi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Kita yang beranggapan, aduh saya gak bisa deh ngadepin masalah ini, saya udah capek pendeta ngadapin rumah tangga saya udah lelah. Ingat, kalau engkau memiliki Tuhan yang memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kekuatan, yang mengingatkan kita bahwa kita pasti kuat kok. Apa dasarnya kita kuat? Firman Tuhan jelas katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Wah, itu jaminan saudara. Sehingga akhirnya kita menyadari ada pergumulan saya tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Ada masalah yang saya hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Apalagi ketika kita mengerti roh Allah yang ada dalam hidup kita memberikan kita kekuatan. Membangkitkan kekuatan, memberikan kita semangat untuk menghadapi masalah, pergumulan. Kita yang merasa diri gak mampu, kita yang merasa diri gak sanggup, kita yang merasa diri minder. Ketika roh Allah membangkitkan kekuatan, maka kau menjadi orang-orang yang dahsyat. Lihat Petrus ketika belum kebangkitan Yesus, ketika Yesus akan ditangkap, maka Petrus mengkhianati Yesus. Iya kan? Dia berdusta karena apa? Karena takut. Petrus bilang, aku tidak mengenal dia. Sampai 3 kali sudah dikasih dalam Tuhan. Padahal Yesus sudah mengingatkan Petrus, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus bangkit? Ketika Yesus bilang sama Petrus, gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Wow, ini sebuah kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Maka dari saat itu Petrus berubah.
Maka pada saat pemberian mandat ini, Petrus mengalami perubahan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau yang merasa diri gak sanggup, gak mampu menghadapi masalah, hari ini ada kabar baik buat dirimu. Tuhan Yesus memberikan engkau kepercayaan untuk melewati setiap masalah. Karena pergumulan masalah tantangan yang kau hadapi hari ini, engkau pasti bisa sanggup melaluinya. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat setiap kita. Ingatlah hal ini. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam keadaan, kita tahu, saya bisa, saya sanggup. Bukan karena saya, tapi karena Roh Tuhan yang memberikan saya apa? Membangkitkan kekuatan dalam hidup saya. Sehingga akhirnya saya bisa mengupgrade diri saya. Saya bisa mengupgrade, menaikkan level kekuatan saya. Karena saya tahu Roh Allah itu yang memberikan kekuatan. Haleluya. Amin saudara. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sesuatu masalah pergumulan apapun dalam hidup kita kalau Tuhan tidak menyertai hidup kita. Sekalipun Tuhan izinkan, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Sama seperti kita ketika kita mendidik anak-anak kita untuk berjalan. Kita mengajar anak-anak kita untuk berjalan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lepaskan anak-anak kita. Tapi bukan berarti kita lepaskan, kita tidak ada di sampingnya kan. Sekalipun kita melepaskan anak-anak kita untuk mereka belajar berjalan, tapi kita selalu ada di sampingnya untuk siap menangkap mereka tatkala mereka akan jatuh. Seperti itulah kalau Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Dia akan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih. Dia akan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang melalui Yesaya, dalam Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Haleluya. Memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi Tuhan yang memberikan, memampukan, menguatkan setiap kita, untuk kita pun dipakai oleh Tuhan, memakai perkataan kita untuk apa? Memberikan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang sudah berpikir tidak ada lagi jalan keluar dalam hidup mereka. Kita ada untuk memberikan semangat bagi mereka. Sama-sama bilang sama saya ada untuk memberikan semangat buat orang yang kehilangan pengharapan. Karena kita terlebih dahulu mengerti Tuhan membangkitkan kekuatan dalam hidup kita, maka kita pun siap dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan kekuatan buat orang lain yang kehilangan kekuatan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami percaya Tuhan terlebih dahulu memberikan kami kekuatan, membangkitkan kekuatan dalam hidup kami, agar kami ketika kami kuat, kami memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah di sekeliling kami. Itu sebabnya ya Bapa, pakai setiap kami, perlengkapi setiap kami, persiapkan setiap kami. Kami menyadari kepada kami tidak diberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Karena kami tahu roh yang diberikan kepada kami adalah roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kepercayaan diri kami, membangkitkan pengharapan kami, membangkitkan kasih dan ketertiban. Sehingga dengan hidup kami yang sudah dibangkitkan ini, maka kami bisa membangkitkan semangat-semangat orang, kasih orang, pengharapan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan, Allah pulihkan dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. Bilur darah Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Mereka pulih dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang lemah. Hamba berdoa buat yang kekurangan kekuatan. Biar kuasa Tuhan, firman-Mu memampukan setiap mereka untuk mereka tetap terus memiliki pengharapan yang berasal daripada-Mu. Berkat-Mu ada atas mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.